Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Blus kulit ketat yang mereka kenakan hanya menutupi area dada dan beberapa area sedikit lebih rendah. Pinggang mereka yang sempit terlihat jelas. Rok pendek atau celana pendek menutupi paha panjang dan ketat mereka. Saat mereka berjalan, pinggang seperti ular mereka bergetar, menunjukkan pesona dan keindahan yang unik dan menggoda. Selama berjalan, Xiaoyan berpesta dengan matanya. Dia menepuk bibirnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ukuran spesifik dari kota berwarna kuning itu. Di area di mana gerbang kota berada, dua kata besar berwarna merah pucat terukir di tembok kota. Melihat dari kejauhan, ada perasaan berdarah yang samar. Kota gurun, Xiaoyan membaca dengan lembut sambil tersenyum dan perlahan berjalan menuju pintu masuk kota. Di pintu masuk kota, lebih dari 10 tentara yang mengenakan baju besi membawa tombak panjang saat mereka berteriak kepada orang-orang yang memasuki kota untuk membayar pajak masuk. Melihat para prajurit ini mengabaikan panas dan mengenakan baju besi lengkap, Xiaoyan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Mengapa pertahanan di sini lebih ketat daripada kota-kota besar seperti kota Black Rock? Mungkin karena cuacanya sangat panas, tetapi para prajurit yang berjaga di tempat ini menjadi sedikit kesal. Berbagai pelanggaran kasar dan keras terus mempercepat para pejalan kaki memasuki kota. Berjalan menuju pintu masuk kota dan mendengar pelanggaran keras yang keluar dari mulut tentara, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke kota. Di dalam kekaisaran Jiama, seorang alkemis adalah pekerjaan yang menikmati perlakuan yang hampir seperti bangsawan. Pajak masuk yang dikumpulkan di pintu masuk kota ini juga dibebaskan oleh kekaisaran. Meskipun seorang alkemis tidak akan peduli dengan sedikit uang ini, status yang diberikan kepada mereka ini adalah sesuatu yang dinikmati semua alkemis. Punya waktu tersisa hari ini untuk memasuki Gurun Tager. Oleh karena itu, kami akan istirahat malam di kota. Oh, benar, pil pemulihan energi Anda telah habis. Ini adalah sesuatu yang penting untuk mempersiapkan pelatihan. Untungnya, Anda telah mengumpulkan bahan obat yang cukup dari lembah kecil di pegunungan Magic Beast. Malam ini, saya akan meluangkan waktu untuk membantu Anda menyempurnakan badge. Setelah kita menyelesaikan semua tugas ini, kita akan memasuki Gurun Tager besok pagi. Petik 2. Mendengar banyak instruksi dari mulut Yao Lao, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia menghela napas dan dengan seenaknya menghentikan pejalan kaki untuk menanyakan tentang toko-toko yang menjual peta Gurun Tager. Pejalan kaki yang dihentikan Xiaoyan awalnya memiliki ekspresi tidak sabar. Namun, ketika dia melihat lencana alkemis di dada Xiaoyan, dia buru-buru menarik ekspresinya dan sangat sopan dalam menunjukkan arah toko. Bahkan setelah Xiaoyan mengucapkan terima kasih, orang ini masih dengan bersemangat memberitahunya tentang perkiraan harga peta. Membeku. Ini, telapak tangan Xiaoyan bergetar sedikit saat dia dengan hati-hati mengambil potongan peta yang terfragmentasi dengan dua jari. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Dengan paksa menelan ludahnya, dia meletakkan potongan peta kuno yang terfragmentasi di tangannya. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia dengan cermat memindai garis misterius yang agak familiar di peta. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan perlahan menyipitkan mata. Dia menarik napas dalam-dalam dan gemetar saat dia bergumam, memang benar. Tercengang. Namun, dia saat ini membutuhkan bantuan lelaki tua itu sehingga dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia sembarangan memilih bagian peta yang sepertinya cukup detail dari konter. Setelah itu, dia dengan hati-hati membuka potongan peta lama di tangannya dan bertanya dengan lembut, "Pak Tua, saya ingin tahu apakah Anda memiliki potongan peta seperti itu lagi di sini?" Mendengar pertanyaan Xiaoyan, tangan lelaki tua yang awalnya fokus pada pembuatan peta berhenti tanpa disadari. Garis yang dibuat dengan cermat tampak sedikit bengkok. Orang tua itu mengerutkan kening dan kemudian mengangkat kepalanya. Setelah menyapu pandangannya ke tangan Xiaoyan,
perasaan yang tak bisa dijelaskan melintas di matanya yang berlumpur. Melihat wajah tua yang terangkat, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi masih sedikit. Dari pipi kiri hingga sudut matanya ada bekas luka yang menakutkan. Meskipun tatapan lelaki tua itu tenang, bekas luka ini menambah sedikit kekejaman padanya. Pernahkah kamu melihat potongan peta fragmen semacam ini di masa lalu? Tatapan lelaki tua itu menyapu lencana yang mewakili identitasnya sebagai alkemis di dada Xiaoyan. Suara lamanya membawa keheranan. Mendengar ini, Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya rasa saya pernah melihat potongan peta semacam ini sekali di sebuah rumah lelang. Saat itu, saya menawar secara acak tetapi akhirnya menyerah karena harga tinggi yang ditawarkan pihak lain. Hari ini, saya tiba-tiba menemukan pecahan potongan peta ini di tempat ini. Ini agak mirip dengan yang saya lihat jadi saya ingin menanyakannya." Petik 2. Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah hal yang biasa. Api surgawi, semacam ini yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi, akan menyebabkan bahkan seorang pertapa yang menahan diri dari dunia menjadi serakah. Dengan demikian, Xiaoyan tidak akan cukup bodoh untuk mengatakan bahwa dia memiliki salah satu potongan peta fragmen. Oh, menyapu pandangannya ke wajah Xiaoyan, lelaki tua itu tampaknya mempercayai kata-kata Xiaoyan. Dia berkata dengan lemah, "Tidak ada yang lain. Ini adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun membuat peta, tampaknya ini adalah bagian dari peta." Petik 2. Bisakah Pak Tua memberitahu saya di mana Anda mendapatkannya? Xiaoyan mengerutkan kening sambil terus bertanya. "Aku menggalinya dari gurun." Suara tenang lelaki tua itu tidak memiliki riak sedikit pun. Lari. Perlahan-lahan menghela nafas, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memang, di depan seseorang yang pernah menjadi Do Huang, aku benar-benar tidak bisa dengan paksa menerimanya." Retak. Pena tinta di tangan lelaki tua itu yang perlahan bergerak tiba-tiba berhenti dan patah mengikuti suara yang jelas. Tatapan lelaki tua itu menatap tajam ke tambalan tinta hitam besar yang menetes di peta. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya. Dia melihat Xiaoyan dengan mata keruh, rasa dingin yang samar perlahan-lahan melayang di dalamnya. "Kamu sebenarnya siapa?" Telapak tangan lelaki tua itu dengan lembut mengetuk sebuah titik di atas meja dan pintu besar yang terbuka tiba-tiba terbanting menutup. Tatapan tajamnya menatap Xiaoyan saat kekuatan es yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya. Sama seperti penindasan es menuju Xiaoyan, persepsi spiritual Yao Lao mengelilingi Xiaoyan, memungkinkan dia untuk menghilangkan kekuatan penindas dari pihak lain. "Pak Tua, tolong jangan salah paham. Saya tidak mengenal Anda. Hanya saja persepsi spiritual bawaan saya agak aneh. Ia sangat sensitif dan dapat merasakan energi di sekitarnya. Baru saja, saya secara tidak sengaja merasakan energi agung di tubuh Pak Tua. Jadi, melihat reaksi intens orang tua itu, Xiaoyan melambaikan tangannya, mundur 2 langkah dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, saya tidak punya yang lain niat. Hanya saja saya benar-benar ingin mendapatkan potongan peta fragmen itu. Ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda mengakomodasi saya? Secara alami, Anda dapat meminta hal-hal yang Anda inginkan sebagai gantinya. Selama aku bisa mengeluarkannya, aku tidak akan menolakmu." Petik 2. Wah, aku tidak berharap kamu menjadi begitu istimewa. Melihat bahwa Xiaoyan tidak terpengaruh di bawah kekuatannya yang mengesankan, lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan suara terkejut. "Haha." Xiaoyan tertawa. Secara alami, dia tidak cukup bodoh untuk mengungkapkan Yao Lao. Dia hanya mengangguk tanpa setuju atau tidak setuju. Dia tersenyum sambil melambaikan potongan peta di tangannya. Dia berkata, "Pak Tua, bagaimana menurut Anda?" "Sudah saya katakan, saya tidak akan menjualnya kepada siapapun. Jika Anda benar-benar berniat untuk mencurinya dengan paksa, jangan salahkan saya yang lama karena menindas yang lemah."
Setelah mengatakan dengan suara lembut, semburan angin putih mulai aktif di belakang punggung lelaki tua itu. Doki yang sedingin es mengelilingi tubuhnya. Ditolak langsung oleh lelaki tua itu, Xiao Yan mengatupkan alisnya. Dia tidak berharap lelaki tua ini begitu keras kepala. Dari sikap dan tingkah lakunya, jelas bahwa lelaki tua itu tidak tahu bahwa peta itu mengarah ke Purifying Demonic Lotus Flame. Namun, dia tetap menolak untuk menjualnya. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit frustrasi di dalam hatinya. Pak Tua, saya harus memegang benda ini hari ini. Bahkan jika Anda menolak, saya akan dengan paksa mengambilnya. Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang saat dia berkata tanpa daya. Kamu, aku yang dulu mungkin telah hidup dalam isolasi selama beberapa dekade terakhir karena beberapa alasan, tapi ini bukan tempatmu sebagai alkemis tingkat 2 untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, senyum mengejek muncul di wajah tua lelaki tua itu saat dia berkata dengan dingin. Menggeser bibirnya bersama-sama, Xiao Yan tidak terus bertukar kata-kata yang tidak masuk akal dengan lelaki tua itu. Ujung kakinya melangkah keluar dan tubuhnya dengan cepat mundur ke pintu kamar. Anda mencari kematian. Melihat tindakan Xiao Yan, wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan amarah, membuat bekas luka yang tampak menyeramkan itu terlihat jauh lebih ganas. Kakinya melangkah dari tanah dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan seperti kilat. Saat lelaki tua itu lewat, udara dingin dengan cepat menyebar ke seluruh bagian dalam toko. Kabut samar benar-benar menghalangi pandangan Xiao Yan. Dengan tatapannya ditutupi oleh kabut es di sekitarnya, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar dalam masalah. Dengan jubah Doki menutupi tubuhnya, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kondisi tubuhnya telah meningkat pesat. Dia segera meraih penguasa suan berat di punggungnya dengan erat dan menariknya dengan paksa. Mengikuti suara lembut, penguasa suan berat menembus tanah dan menciptakan jejak yang dalam. Dengan tangannya yang erat memegang penguasa yang berat itu, tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu kabut di sekitarnya yang telah menyelimuti ruangan. Ketika jubah Doki berwarna ungu yang memancarkan api ungu muncul di tubuh Xiao Yan, hembusan nafas lembut yang terkejut jelas dipancarkan dari kabut berwarna putih di sekitarnya. Terbukti, lelaki tua misterius itu tidak menyangka Xiao Yan bisa memanggil jubah Doki yang disertai nyala api Doki. Pak Tua, saya tidak punya niat buruk dan saya tidak ingin mengganggu isolasi Pak Tua. Hanya saja fragmen peta ini sangat penting bagi saya. Saya mohon Tuan Tua untuk menampung saya. Saat tatapannya menyapu sekeliling, Xiao Yan berteriak, "Huff." Saat itu saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan benda ini. Meskipun saya masih belum tahu persis untuk apa meskipun mempelajarinya selama lebih dari 1 dekade, saya setidaknya tahu bahwa rahasia yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang kecil. Anda ingin saya menyerahkannya kepada Anda tanpa alasan. Dalam mimpimu, dari dalam kabut es yang menembus, lelaki tua itu tertawa dengan dingin. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia akan membuka mulutnya lagi ketika jantungnya tiba-tiba bergetar. Penguasa berat di tangannya dengan cepat ditempatkan di depannya sebelum tubuhnya buru-buru bersembunyi di baliknya. Engah, mengikuti suara lembut dari angin yang pecah, beberapa es berwarna putih keluar dari kabut. Mereka akhirnya mengeluarkan suara dentang saat mereka mengetuk penguasa suan berat di depan Xiao Yan. Setelah es menghantam penguasa suan berat, mereka tiba-tiba berubah menjadi genangan air es dan melapisi tubuh penguasa. Pada saat yang sama, tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang penguasa suan berat merasakan perasaan sedingin es yang terus mengalir ke tubuhnya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna ungu naik dari telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat menyapu seluruh permukaan penggaris dan melelehkan semua es dan udara dingin di atasnya. Apa? Api berwarna ungu. Betapa tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki begitu banyak hal unik yang berbeda di usia yang begitu muda. Tidak heran kamu begitu berani. Melihat tindakan Xiao Yan,
lelaki tua yang bersembunyi di kabut sekali lagi berkata dengan terkejut. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tidak menjawab. Tatapannya terkunci erat pada kabut di sekitarnya. Langkah kakinya mengikuti rute yang dia ingat di benaknya dan mundur. Meski kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu setelah disakiti oleh makhluk yang pantas mati itu, tidaklah sulit untuk menangani lalat kecil sepertimu. Menyadari tindakan diam-diam Xiao Yan, lelaki tua itu tertawa dingin dari dalam kabut. Sosok putih tiba-tiba melesat keluar dari kabut dan menutup celah antara itu dan Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Serangan mendadak pria tua itu menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah Xiao Yan. Telapak tangannya dengan erat memegang penggaris yang berat itu dan menghantam dengan keras ke arah sosok manusia di depannya. Berat itu dengan cepat dihilangkan. Ketika berada sekitar setengah meter dari kepala lelaki tua itu, akhirnya berhenti. Dengan sembarangan melirik penguasa berat yang tertutup rapat oleh benang es di atas kepalanya, lelaki tua itu tertawa dingin. Dia mengayunkan telapak tangannya dan penguasa mendesis saat berputar di udara dan di bawah pengaruh benang es, penguasa itu dengan keras menembak dengan marah ke arah Xiao Yan yang berada di udara dan tidak memiliki dukungan untuk meminjam kekuatan. Di bawah kendali orang tua itu, kekuatan yang dibawa oleh penguasa berat itu tidak jauh lebih lemah dari serangan yang sebelumnya dilakukan oleh Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya. Jika penguasa menghancurkan tanpa terkendali, Xiao Yan tidak akan bisa lepas dari nasib terluka parah. Menonton penguasa berat yang mendekat, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Punggungnya sedikit bergetar dan sepasang sayap awan ungu terulur. Sayapnya mengepak, mendorong sosoknya untuk dengan cepat naik lebih tinggi. Akhirnya, dia menghindari penggaris berat yang ditembak ke arahnya. Apa? Doki Wings. Melihat sepasang sayap yang meluncur dari punggung Xiao Yan, mata lelaki tua itu menyusut saat dia berkata dengan heran. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dengan cemberut, dia berkata, ini tidak terlihat seperti Doki Wings. Jangan bilang, itu adalah teknik do terbang. Petik 2. Bagus. Mengapa anak ini dipenuhi dengan harta karun? Orang tua itu perlahan menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan suara tertegun. Mengabaikan betapa terkejutnya penampilan sayap awan ungu pada lelaki tua itu, Xiao Yan memanfaatkannya karena dia terganggu dan menerkam ke depan dengan ganas. Api berwarna ungu di tangannya menggeliat saat dia menjentikkan jarinya sehingga seutas api ungu ditembakkan. Untai itu dengan cepat menemukan benang es utama yang terhubung ke penggaris berat dan membakarnya. Peta itu dan pergi dari sini hari ini. Menyentuh bekas luka di wajah lamanya dengan tangannya, lelaki tua itu berkata dengan suara yang secara bertahap berubah menjadi lebih dingin. Meskipun Anda memiliki banyak teknik berbeda, Anda hanyalah seorang dosi. Kekuatanku saat ini mungkin telah sangat berkurang tetapi tidak sulit bagiku untuk menghabisimu. Suara tua itu berkata dengan lembut, serahkan pecahan itu dan aku akan membiarkanmu pergi. Saya juga tidak ingin orang lain merusak tahun-tahun gaya hidup saya yang terpencil. Petik 2. Mengamati lelaki tua yang keras kepala ini, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia tertawa getir di dalam hatinya, Guru, sepertinya kamu harus bertindak. Aku memang bukan tandingannya. Meskipun kekuatannya tak tertandingi di masa lalu, seperti yang dia katakan, menghabisiku bukanlah hal yang sulit. Petik 2. Memang tidak sulit. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan Anda lebih dari 2 kelas. Selain itu, teknik do yang dimiliki pria itu tidak lebih lemah dari milikmu. Pertukaran sebelumnya hanya dimaksudkan untuk menguji kekuatan Anda. Jika dia benar-benar menjadi serius, Anda tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 pertukaran. Suara Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah bertukar pikiran singkat dengan lelaki tua itu, dia secara alami mengetahui kekuatan yang lain. Jika bukan karena fakta bahwa lelaki tua itu tidak bisa mengubah dokinya menjadi sayap, Xiao Yan mungkin sudah lama ditangkap. Serahkan padaku, aku akan mengontrol tubuhmu untuk sementara.
Mengenai hal ini, Yao Lao tidak menolak. Dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin menggunakan pertempuran nyata untuk melatih Xiao Yan, ada juga batasannya. Dengan kekuatan Xiao Yan yang baru saja mencapai tingkat dosi, tidak diragukan lagi akan menjadi lelucon jika dia pergi untuk menantang seseorang yang kemampuan bertarungnya pernah menjadi milik Do Huang. Pak Tua, saya telah memberitahu Anda bahwa potongan-potongan peta ini adalah sesuatu yang harus saya peroleh. Xiao Yan pertama kali menganggukkan kepalanya sebelum dia mengangkat bahunya ke orang tua itu. Dengan tiba-tiba, dia perlahan menutup matanya. Melihat tindakan aneh Xiao Yan, lelaki tua itu merasa sedikit tercengang. Dia mengerutkan kening dan sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat kekuatan ganas yang tidak kalah dengan miliknya tiba-tiba meledak dari tubuh pemuda itu di udara. Bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan tekanan Xiao Yan yang terus menanjak, wajah hambar lelaki tua itu akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Di benua Doqi, kebanyakan orang, setelah mencapai Dadoshi, akan dapat mengeluarkan Doqi dari tubuh mereka. Misalnya, mereka bisa menggunakan Doqi mereka untuk menutupi senjata mereka dan sangat meningkatkan kekuatan ofensif mereka. Ketika mereka mencapai tingkat Dowling, mereka akan dapat memadatkan dan membentuk senjata dan pelindung yang sepenuhnya terbuat dari Doqi, seperti yang dilakukan orang tua itu. Senjata dan perlindungan semacam ini secara alami adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan senjata atau baju besi biasa. Dengan dapat menyebabkan lelaki tua itu menggunakan kekuatan penuhnya dan menjadi serius, bisa dilihat seperti apa peningkatan kekuatan Xiao Yan yang telah meningkat ke dalam hati lelaki tua itu. Xiao Yan mengabaikan penampilan bersenjata lengkap dari pria tua di bawah. Di udara, tekanan yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan semakin kaya. Di beberapa titik, dia tiba-tiba melolong panjang ke arah langit. Teriakan panjang berisi Doqi yang bergolak yang meniup kabut yang meresap di bawahnya dan menyebarkan hampir setengahnya. Melihat bahwa Xiao Yan hanya menggunakan lolongan panjang untuk memecahkan kabut tebal, ekspresi lelaki tua itu sekali lagi berubah. Dia tidak berani meremehkan Xiao Yan. Mengayunkan tombak es di tangannya, sejumlah besar es yang sangat tajam dengan cepat terbentuk di udara di atas kepalanya. Setelah itu, mereka membawa suara angin yang menusuk saat mereka menembak ke arah Xiao Yan. Di udara, lolongan itu perlahan berhenti. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan tubuhnya seperti batu besar karena dengan cepat menukik ke bawah. Dia dengan acuh tak acuh menatap es yang menuju ke arahnya dari segala arah sebelum saling berhadapan dan dengan lembut bertepuk tangan. Setelah tepuk tangan, energi tak berbentuk tersebar dari tangannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu, es yang datang ke arahnya dari segala arah mengeluarkan suara retak, menghadirkan pemandangan spektakuler saat mereka berubah menjadi bubuk putih dingin di udara. Ini adalah kekuatan spiritual. Melihat esnya yang berputar cepat berubah menjadi bubuk tanpa firasat sedikit pun, lelaki tua berambut putih itu terdiam sedikit sebelum berteriak tanpa sadar. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Melihat Xiao Yan yang benar-benar memutuskan untuk menghadapi serangannya secara langsung, lelaki tua di dalam badai dengan dingin berteriak. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, tidak banyak orang yang akan memilih untuk menghadapi serangannya secara langsung ketika dia menampilkan vortex pembunuh es misterius tingkat Xuan tinggi ini. Tindakan Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi membuat lelaki tua itu merasa bahwa yang pertama mencari kematian. Mengabaikan teriakan marah, Xiao Yan langsung bergegas ke badai. Lengannya hampir seluruhnya tertutup oleh api putih yang tebal saat lengannya tiba-tiba dimasukkan ke dalam badai. Ketika lengannya dimasukkan ke dalam badai, riak energi yang menakutkan tiba-tiba tersebar di bagian dalam ruangan dan mengangkat lantai hingga ketinggian hampir setengah meter. Kaca. Xiao Yan mempertahankan postur tubuhnya dengan tangannya dimasukkan ke dalam badai. Kemacetan sesaat terjadi sebelum badai angin es yang semula berputar cepat tiba-tiba mulai melambat. Di bawah suara retakan,
badai angin es benar-benar membeku menjadi pilar es putih salju yang besar. Mengamati pilar es di depannya dengan acuh tak acuh, Xiaoyan perlahan menarik tangannya dari dalam dan dengan lembut mengetuk pilar es dengan jarinya. Bang! Dengan suara teredam, pilar es tiba-tiba meledak dengan kuat dan berubah menjadi bubuk putih dingin yang ditaburkan dari udara ke tanah. Ledakan pilar es mengungkapkan orang tua di dalam yang ditutupi oleh lapisan tipis es tipis. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat orang tua itu. Sesaat kemudian, dia sekali lagi membukanya. Saat ini, ketidakpedulian dan pengalaman hidup di dalam mata hitam gelap itu benar-benar lenyap. Menggantinya adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda. Pak Tua, Anda telah kalah. Maaf, tapi ini milikku. Menepuk tangannya, Xiaoyan tersenyum pada lelaki tua itu saat dia berbicara. Menghela nafas, Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan pecahan peta ke dalam cincin penyimpanan dan perlahan berbalik. Dia dengan dingin menatap lelaki tua itu dan berkata, Anda bisa saja memilih untuk tidak mengungkapkan rahasia ini dan saya tidak akan mengambil hidup Anda. Tapi sekarang, Anda telah mengatakannya, apakah Anda memaksa saya untuk membunuh Anda? Petik 2. Hehe, nak, jangan gunakan kematian untuk mengancamku. Setelah menjalani sebagian besar hidup saya, kesulitan apa yang belum saya hadapi? Ketika saya mendominasi dalam kekaisaran Magia, Anda belum lahir. Apakah menurut Anda saya akan takut dengan ancaman kecil ini? Selain itu, jika saya mati, bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang hebat, Anda tidak akan dapat menemukan fragmen peta kecil lainnya. Hehe, ketika saatnya tiba, dengan satu fragmen peta kecil hilang, Anda tidak akan dapat menemukan harta karun yang mengarah ke peta bahkan jika Anda dapat menyelesaikan peta. Orang tua itu berkata dengan jijik saat dia menghadapi suara dingin Xiaoyan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Xiaoyan menyipitkan matanya saat kilatan dingin melintasinya. Dia dengan lembut menarik napas, mengencangkan tinjunya dan dengan lembut berkata, katakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Karena kamu bersedia untuk mengungkapkan rahasia ini, kamu tidak bisa sebodoh itu hanya menggunakannya untuk membuatku marah, bukan? Petik 2. Kamu benar-benar memiliki pikiran yang cukup baik. Aku sangat penasaran lelaki tua abnormal mana yang merupakan gurumu. Saya tidak berani mengatakan apa-apa sekarang tapi saya yakin bahwa Anda akan berdiri di puncak kekaisaran Jiama 10 tahun kemudian. Melihat sikap tenang Xiaoyan, lelaki tua itu tidak bisa menahan pujian. Tanpa menerima atau menyangkal pujian tinggi dari orang tua itu, Xiaoyan menatapnya dan berkata dengan cemberut, katakan. Apa yang Anda inginkan sebelum Anda bersedia menyerahkan fragmen peta kecil lainnya? Petik 2. Bisakah Anda melepaskan saya dari lapisan es ini? Tentu saja, itu jika kamu tidak takut aku akan membalas. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Kaisar Es, anggota generasi sebelumnya dari 10 teratas di Kekaisaran Jiama. Dia sombong dan tertutup sementara sangat pandai menggunakan tipe es Doki. Suatu kali, dalam kemarahan, dia telah menyegel seluruh kota dalam es. Saat itu, dia adalah salah satu dari sedikit Do Huang di antara 10 kuat. Kemudian, dia bertengkar hebat di puncak Mystic Cloud Mountain dengan pemimpin sebelumnya dari Mystic Cloud Sect. Meski akhirnya dikalahkan, lawannya mengalami kemenangan yang sangat sulit. Selama terakhir kali Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun mengadakan konvensi untuk yang kuat, dia sendirian melawan Do Huang dan Do Wang dari sisi lain dan tidak dikalahkan, mengejutkan semua yang hadir. Setelah konvensi terakhir untuk yang kuat, Kaisar Es secara bertahap menghilang dari pandangan banyak orang. Sekarang, nama Kaisar Es hanya ada secara pribadi dalam ingatan generasi yang lebih tua. Generasi 10 besar saat ini telah menggantikan ketenaran dan kemuliaan mereka. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini, yang tidak memiliki penampilan yang sangat menyenangkan, sebenarnya akan menjadi Kaisar Es yang pernah menyebabkan eselon atas Dozes di Kekaisaran Chuyun sakit kepala.
Hasil seperti drama seperti ini membuatnya merasa sedikit terpana. Untungnya nama lamaku tidak lenyap seiring waktu. Kamu benar-benar pernah mendengarnya, melihat ekspresi tertegun Xiao Yan, Hai Bodong tertawa dengan cara yang agak senang. Secara bertahap menghirup nafas, Xiao Yan menghela nafas, memang itu adalah jawaban yang mengejutkanku. Saya tidak menyangka bahwa Do Huang yang namanya telah bergema di seluruh kekaisaran Majia akan benar-benar hidup dalam isolasi di daerah gurun sebagai pemilik toko yang menjual peta. Petik 2. Kenapa kamu berakhir seperti itu? Kekuatan yang kamu tunjukkan sebelumnya sepertinya hanya dari Dowling, kan? Xiao Yan dengan penasaran bertanya. Mendengar ini, Hai Bodong dengan getir menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu, setelah menghadiri konvensi antar kerajaan, aku datang ke Gurun Tager. Secara tidak sengaja, saya mendapatkan fragmen peta tetapi saya menarik Kaisar Rakyat Ular, Ratu Medusa yang mengejarku dengan niat untuk membunuh. Anda harus tahu bahwa kekuatan Ratu Medusa dapat menduduki peringkat teratas di antara Do Huangs. Bukankah karena orang ular hanya memiliki satu orang yang kuat ini, mereka mungkin sudah lama mencoba menyerang kerajaan manusia. Petik 2. Dalam pertempuran itu, saya dikalahkan oleh tangannya tanpa pertanyaan. Meskipun saya menemukan kesempatan untuk melarikan diri pada akhirnya, saya dikejutkan oleh Curse of the Snakes Seal miliknya. Tidak hanya tubuh saya dengan cepat menjadi tua, bahkan kekuatan saya disegel ke tingkat Dowling. Hai Bodong menghela nafas. Selama bertahun-tahun ini, saya telah bersembunyi di sini, mempelajari rahasia pecahan peta dan berharap mendapatkan sesuatu yang dapat membuka segel saya. Namun fragmen peta ini hanyalah sebagian kecil dari peta. Tidak peduli seberapa berpengalaman saya tidak bisa memecahkannya. Petik 2. Hatinya, dia dengan lembut bertanya, Guru, bagaimana menurutmu? Terlepas dari apa yang terjadi, fragmen peta yang berhubungan dengan Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan metode Qi Anda di masa depan. Yao Lao merenung dan berkata, maksudmu, kami mengatakan iya. Ya, berjanjilah dulu padanya. Bagaimanapun, bantuan dari Do Huang sepadan dengan harga ini. Petik 2. Tapi aku khawatir sekali orang tua ini mendapatkan kembali kekuatannya, maka Xiao Yan memutar matanya dan berkata dengan hati-hati. Keke, santai. Dengan saya di sekitar, bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, dia tidak akan bisa merebut kembali potongan peta itu. Selain itu, saat memurnikan pil obat, bisakah kita tidak membuat persiapan untuk hal yang tidak terduga? Yao Lao tersenyum tipis dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hai Bodong yang wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Mengangguk, dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya setuju. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.